Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijay Tripan Kisaragi, NPM 1910151511133 dengan unit master Ibu Rini Afrimayati STMT dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas 2 yaitu perancangan bangunan sederhana dengan pendekatan geometrik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perancangan arsitektur 2. Langsung saja yang pertama adalah analisa dan tanggapan tapak, di mana pada analisa dan tanggapan tapak ini terdapat 11 elemen tapak. Yang pertama itu adalah lokasi, di mana lokasi site berada di Jalan Khatib Sulaiman, Lolong Belantik, Kelurahan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya adalah tautan lingkungan. Lingkungan di sekitar site merupakan daerah pertokoan dan juga merupakan daerah pemukiman masyarakat. Di sekitar site terdapat Jalan Khatib Sulaiman. Jalan ini merupakan salah satu jalan yang strategis di Kota Padang, sehingga pada sekitar site terdapat beberapa tempat-tempat penting di Kota Padang seperti Transmart, Rumah Sakit Hermina, Masjid Raya Sumatera Barat, dan beberapa kantor pemerintahan. Selanjutnya adalah ukuran dan tata wilayah. Ukuran site memiliki luas lebih kurang 600 meter persegi dengan besaran site bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah peraturan. Menurut Peraturan Wali Kota Padang nomor 22 tahun 2015 didapatkan data bahwa KDB pada lokasi site berada pada angka 70%, KLB-nya 5,6 dan ketinggian bangunan maksimal 8 lantai. Untuk itu didapatkan bahwa KDB pada site adalah 420 meter persegi, KLB 3360 meter persegi, GSB dari Jalan Khatib Sulaiman adalah 11 meter dan GSB dari Jalan Belanti Raya adalah 4 meter. Dan ini adalah sketsa di mana wilayah yang boleh dibangun untuk bangunan yang akan dirancang menurut peraturan yang ada. Selanjutnya adalah keistimewaan fisik alamiah. Keistimewaan fisik alamiah yang paling menonjol pada site adalah terdapatnya beberapa pohonan yang memiliki ukuran yang besar maupun kecil, dan juga site memiliki kontur tanah yang datar. Selanjutnya adalah keistimewaan fisik buatan, di mana pada site terdapat jalan, yaitu Jalan Khatib Sulaiman dan juga Jalan Belanti Raya, dan kondisi site berada di daerah pertigaan. Dan pada Jalan Khatib Sulaiman terdapat trotoar. Selanjutnya adalah sirkulasi. Sirkulasi pada Jalan Khatib Sulaiman ini terdapat jalan kolektor pada bagian timur site, yaitu Jalan Khatib Sulaiman dengan lebar jalan 20 meter, dan pada bagian selatan site juga terdapat jalan lingkungan, yaitu Jalan Belanti Raya dengan lebar 6 meter. Selain itu, terdapat juga sirkulasi transportasi umum di Kota Padang, yaitu bus Trans Padang yang memiliki rute pada Jalan Khatib Sulaiman. Yang kedelapan adalah utilitas. Utilitas pada site terdapat jaringan listrik, jaringan internet, dan juga jaringan drainase, dan juga lampu jalan. Di mana jaringan listrik, jaringan internet, dan juga jaringan drainase maupun lampu jalan terdapat pada pinggiran Jalan Khatib Sulaiman. Selanjutnya adalah panca indera. Yang pertama adalah kebisingan. Sumber utama kebisingan pada site adalah suara kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Khatib Sulaiman maupun Jalan Belanti Raya. Dan selanjutnya view terbaik pada site adalah view yang mengarah ke arah timur, yaitu view yang mengarah ke Jalan Khatib Sulaiman. Selanjutnya adalah manusia dan kebudayaan. Manusia atau penduduk yang ada di sekitar site pada umumnya merupakan pedagang yang memiliki pertokoan atau usaha. Contoh usahanya adalah usaha ponsel HP, pertokoan, percetakan, maupun usaha kuliner, dan usaha-usaha lainnya. Selanjutnya iklim pada lokasi site, yaitu iklim di Kota Padang merupakan iklim tropis. Selanjutnya adalah analisa ruang dalam. Yang pertama adalah pelaku, di mana pelaku pada bangunan yang akan dibangun ini yaitu
maksud saya bangunan yang akan dirancang pada penugasan ini yaitu adalah galeri seni, di mana pelaku pada galeri seni ini adalah pengelola dan pengunjung. Selanjutnya adalah aktivitas, di mana aktivitas pengelola pada galeri seni yang akan dirancang ini adalah datang, mengelola dan merawat galeri seni, istirahat dan pulang. Dan selanjutnya adalah aktivitas dari pengunjung yaitu datang, pendaftaran atau pendataan, melihat dan mengamati karya seni yang ada di dalam galeri seni, istirahat dan pulang. Selanjutnya adalah kebutuhan ruang. Adapun beberapa kebutuhan ruang untuk galeri seni ini adalah yang pertama adalah resepsionis, di mana penggunanya adalah pengelola dan pengunjung dengan kegiatan masuk dan keluar ke dalam bangunan, pendataan pengunjung dan juga pelayanan terhadap pengunjung. Dan selanjutnya adalah ruang pameran atau ruang pameran utara, di mana penggunanya adalah pengelola dan pengunjung, di mana kegiatan pada ruang ini adalah melihat karya seni yang dipamerkan dan juga mengelola karya seni yang ada di ruangan itu. Ruang selanjutnya adalah ruang pengelola, di mana penggunanya adalah pengelola dan kegiatannya adalah mengelola dan mengawasi galeri seni. Selanjutnya adalah ruang toilet, di mana penggunanya adalah pengelola dan juga pengunjung dengan kegiatan buang air. Selanjutnya adalah kafetaria, di mana penggunanya adalah pengelola dan pengunjung dengan kegiatan beristirahat, makan, membeli makanan dan minuman, dan juga menjual makanan dan minuman. Selanjutnya adalah analisa besaran ruang, di mana ruang resepsionis memiliki besaran ruang lebih kurang 25 meter persegi, ruang pameran memiliki besaran ruang 100 meter persegi, ruang pengelola 20 meter persegi, toilet 10 meter persegi, dan kafetaria 40 meter persegi. Selanjutnya adalah persyaratan ruang, di mana ruang galeri seni harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan jarak pandang dan penglihatan dari anatomi manusia. Selanjutnya adalah sifat ruang. Ruang resepsionis bersifat publik, ruang pameran bersifat publik, ruang pengelola bersifat semi publik, toilet bersifat privat, dan kafetaria bersifat publik. Dan berikut adalah gambaran dari prototipe ruangan yang akan dirancang pada bangunan galeri seni ini. Di sini ada ruang pengelola, ada kafetaria, ada resepsionis, ada ruang pameran utama, dan juga ada toilet. Selanjutnya adalah hubungan ruang, di mana pada hubungan ruang ini dapat dilihat dari gambaran pada bubble diagram dan juga matriks hubungan ruang, di mana ruang resepsionis berhubungan langsung kepada kafetaria, ruang pameran utama, kantor, ataupun ruang pengelola dan juga toilet. Sementara ruang pameran utama memiliki hubungan langsung kepada kafetaria, resepsionis, dan juga ruang pengelola, di mana pada bangunan ini dihubungkan oleh sebuah ataupun selasar. Selanjutnya adalah zoning, di mana pada rancangan bangunan ini nantinya ruang publik akan dijadikan satu, dan ruang semi publik dan ruang privat berada di bagian ujung bangunan. Selanjutnya adalah preseden, di mana saya mengambil dua bangunan pada penugasan kali ini untuk dijadikan sebagai preseden, di mana pada bangunan yang pertama merupakan sebuah galeri seni juga yang memiliki denah dengan pola dasar segi 4. Dan selanjutnya adalah bangunan yang kedua, yaitu di sini memperlihatkan adanya pemisahan antara ruang pameran dengan ruangan yang lain yang menjadi ruangan publik. Dan selanjutnya adalah eksplorasi bentuk dan juga konsep struktur. Pada bangunan galeri seni ini saya menggunakan konsep bentuk awal dari bentukan geometri segitiga yang kemudian mengalami pengulangan dan penambahan sehingga membentuk bentukan seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah konsep struktur, di mana pada rancangan bangunan kali ini akan menggunakan konsep struktur fondasi batu kali, menggunakan slab beton, kolom beton, dan juga menggunakan balok beton, dan juga pada rancangan bangunan ini menggunakan atap dak beton. Selanjutnya masuk kepada
gambar yang telah dibuat, di mana pada gambar pertama yaitu gambar side plan di sini memperlihatkan akses masuk utama pada bangunan kali ini berada pada Jalan Khatib Sulaiman, yaitu pada ujung timur yang mengarah ke arah utara pada side, dan pada halaman bangunan terdapat parkiran mobil dan juga parkiran motor, dan juga ada juga akses jalan keluar atau akses lainnya pada Jalan Belanti Raya. Dan sini dapat dilihat bahwa akses masuk bangunan dapat diakses dengan mudah dari parkiran ataupun dari halaman bangunan untuk mengakses masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya adalah block plan, di mana pada block plan ini dapat dilihat bentuk atap pada bangunan yang merupakan atap datar sehingga mengikuti pola denah yang ada pada rancangan bangunan ini. Dan terdapat juga pepohonan yang ditanami mengelilingi site dengan tujuan untuk meredam kebisingan dan juga polusi-polusi yang ada dari Jalan Khatib Sulaiman maupun Jalan Belanti Raya. Selanjutnya adalah denah, di mana pada bangunan ini pola denahnya diangkat dari bentukan segitiga dengan mengalami penambahan dan pengurangan bentuk sehingga membentuk pola segitiga dan juga pola seperti bentukan berlian dan juga pola persegi, di mana pada bangunan ini menghadap ke arah Jalan Khatib Sulaiman, dan ini merupakan ruang resepsionis di mana merupakan akses masuk utama pada bangunan. Selanjutnya dari ruang resepsionis dapat terhubung langsung ke selasar bangunan ini, yang mana selasar ini menghubungkan ke seluruh bagian bangunan, yaitu menghubungkan ke kafetaria, menghubungkan ke ruang pameran dan juga ruang pengelola dan juga toilet. Selanjutnya ada akses keluar masuk lainnya pada bangunan ini di bagian arah ke utara bangunan di antara ruang pameran dan juga ruang kafetaria, di mana akses ini merupakan akses darurat yang dapat digunakan jika terjadi keadaan darurat yang tidak diinginkan. Selain itu, pintu ini atau akses keluar masuk ini juga dapat digunakan untuk pengelola kafetaria untuk melakukan keluar masuk barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah tampak, di mana pada tampak depan bangunan ini terdapat pintu masuk utama atau akses masuk utama, dan juga terdapat jendela-jendela dengan bukaan-bukaan yang besar dengan tujuan untuk mendapatkan sirkulasi cahaya yang maksimal dan juga agar mendapatkan kesan ruangan publik pada bangunan ini. Dan ini merupakan tampak samping kanan bangunan, di mana terdapat pintu darurat atau pintu akses masuk yang lainnya. Selanjutnya adalah tampak samping kiri bangunan, sama seperti pada tampak depan tadi. Pada tampak samping kiri bangunan ini juga terlihat beberapa jendela-jendela besar yang ada pada ruangan resepsionis dan juga ruang kafetaria. Dan pada tampak belakang bangunan terdapat jendela-jendela kecil yang merupakan jendela pada toilet. Selanjutnya adalah potongan, di mana pada potongan ini memperlihatkan interior bangunan, di mana pada bagian ruang pameran merupakan ruangan yang menyendiri dan tidak diganggu oleh ruang lainnya, sehingga menimbulkan kesan yang privat ataupun kesan yang mendalam pada ruang pameran utama pada galeri seni ini. Di sini juga dapat terlihat bahwa ketinggian bangunan secara keseluruhan adalah 5 meter dan ketinggian interior bangunan kurang lebih 4,4 meter. Selanjutnya adalah adalah gambar perspektif interior, di mana pada gambar perspektif interior ini diambil pada ruangan
pameran utama, di mana pada ruangan pameran utama ini terdapat display-display yang dapat digunakan untuk memamerkan karya-karya seni yang akan dipamerkan pada galeri seni ini. Dan selanjutnya adalah perspektif eksterior, di mana pada bangunan ini memiliki dua arah yang mengarah ke arah Jalan Khatib Sulaiman sebagai pintu masuk akses utamanya, dan juga bangunan juga mengarah ke arah Jalan Belanti Raya, di mana masa pada bangunan ini adalah simetris sehingga seimbang antara bagian kanan dan juga bagian kiri bangunannya. Selain itu juga terdapat jendela-jendela dan bukaan-bukaan yang besar pada ruang publiknya, yaitu pada ruang kafetaria pada bagian sebelah sini dan juga pada bagian ruang resepsionis. Sementara ini merupakan bagian ruang private dan juga ruang semi publik, sehingga hanya terdapat jendela-jendela yang berukuran standar. Selanjutnya adalah gambar exploded axonometry, di mana pada gambar exploded axonometry ini dapat dilihat bagian-bagian dari bangunan, di mana terdapat lantai yang merupakan lantai keramik, dan juga pada bagian tengah bangunan merupakan bangunan yang ruang-ruangannya yang dibentuk oleh dinding setengah bata dan juga menggunakan kolom-kolom beton. Selain itu, pada bagian atap bangunan menggunakan atap datar yang berbahankan beton ataupun atap dak beton. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.